RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Saya Serka. Serka. Ya, saya dulu pernah privat di Natrabu, Pak Haji. Oh, di Natrabu. Ya, kemudian privat berikutnya Pak Haji mengarahkan saya untuk ngeluarin yang ada di badan saya tuh, Pak Haji. Terkait yang kekebalan waktu mau berangkat tugas. Sudah kami laksanakan minum air cebokan itu. Iya. Nah, sekarang kami mau arahan lagi dari Pak Haji. Yang utamanya istri kami, Pak Haji. Di kantornya jadi ada beberapa atasannya yang kurang suka gitu, Pak Haji. Terus lingkungan kerjanya apa ya, persaingan gitulah, Pak Haji, jegal menjegal, Pak Haji. Oke. Seperti itu. Jadi gini Mbak, kalau kita di kantor saingan itu umum. Selama kita jadi pekerja ya begitu. Selama status sama yang di grup, namanya kita masih kerja sama orang emang begitu. Jadi kalau kita kerja sama orang, saingan. Saya juga ngalamin itu. Nah, caranya gimana Pak Haji? Gampang Mbak. Mbak paksain kalau mau berangkat kerja, mbaknya yang berangkat dulu atau suami dulu yang berangkat dulu. Jadi suami mau yang berangkat dulu, suami mau berangkat dulu. Mbaknya rogoh tuh alat kelaminnya suami, usapin ke mukanya. Remes 9 kali. Remes 9 kali. Mau berangkat kerja. Nanti kalau mau tidur, mbaknya remes lagi 9 kali lagi. Ntar bangun tidur, remes lagi 9 kali lagi. Sehari 3 kali. Paling lama 99 hari, paling lama mbaknya meraktekin. Nanti mbaknya naik jabatannya. Kan ada tuh kemarin. Jadi dia tuh ada dibully. Satu kantor. Udah denger? Oh udah denger. Nah sekarang dia jadi staf menteri. Sekarang dia jadi staf menteri. Sekarang dia suruh megang proyek yang nilainya 750 miliar. Semua yang benci dia pada baik sama dia. Ajak gue dong. Ajak gue ajak gue. Iya Pak Haji, maaf. Jadi setiap mau berangkat kantor tuh gelisah gitu, gundah gitu. Jadi STM apa ya? gitu, Apa? STM, sibuk tak menentu, Pak Haji. STM. Kita Sibuk ada tak lagi menentu. itu. Ada lagi apa? Istilahnya kalau kita mau biar ATM. Singkatan dari apa? Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, Modifikasi. Karena kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, nasib juga beda dong. Nah di akhirin itu mesti ada modifikasi. Ya alhamdulillah Pak Haji, dari 2023 sampai dengan sekarang banyak yang terkabul Pak Haji setelah ikut RDAY ilmu Pak Haji. Cuman yang ini satu, yang naik jabatan ini agak 18 sifat gitu Pak Sidik, Pak Haji. Jadi masih gundah terus. Istri itu Pak Haji, kalau mau berangkat kerja, waduh takut mas sama atasan gitu. Aduh. Kayak gitu, Mbak, Pak Haji. maaf ya. Tidak ada orang terkaya di Indonesia. Tidak ada orang kaya di Indonesia. Tidak ada orang kaya di Indonesia yang punya sifatnya 18. Coba perhatiin. Ada gak orang kaya sifat 18? Nggak ada. Salah satunya apa sih? Nggak boleh mikir. Ada gak orang kaya ngisi bensinnya Pertalite? Nggak ada. Mobilnya aja mewah. Asli isinya Pertamax turbo. Apa dia mikir bayar? Enggak. Berapa? 800 langsung bayar. Berapa? 900 langsung bayar. Pertamax turbo ya. Iya. Pergi nih ke Plaza Indonesia, lihat tas. Harga dibanderol 1 miliar 100 juta. Apa dia mikir? Enggak. Kalau kita orang miskin, lihat begitu aja langsung pingsan di depan estalasenya. Hah? Papa, ini tas 1,1. Enggak lah. Jadi mau saya coba mbaknya paksain gak boleh punya sifat 18. 2. Remes. Mau berangkat 9 kali. Sambil mbaknya ngucapin hajat.
Mau tidur, remes dulu. Kalau memang dia nggak dinas keluar, emang saat pulang pergi, remes mau tidur. Misalkan dia udah tidur dulu, mbaknya belakangan, ya udah remes dulu. Mbaknya mau tidur, dia masih ada di depan TV, ya udah remes dulu, baru mbaknya berangkat tidur. Bangun tidur, mbaknya bangun dulu, dia masih tidur, ya udah remes dulu. Mbaknya masih tidur, ini udah bangun. Ya udah habis bangun, mbaknya langsung cari di mana suami. Oh dia lagi sarapan, ya udah buru-buru diremes. Udah, paling 9 hari udah ada perubahan drastis kok. Iya jadi Jauh. betul, Pak Haji, sama ininya kejadiannya jadi kayak dibully gitu, dijauhin. Nanti sama, enggak, kan belum dipraktekin. Itu tuh contohnya kemarin. Sekarang jadi staf presiden, jadi staf menteri, staf khusus. Sama Pak Menteri disuruh pegang proyek. Sampai mau resign juga tuh Pak Haji. Jangan dong. Iya. Jangan. Kemudian satu lagi. Ntar nggak ada kegiatan, kebetulan biar nggak jenuh. Istri kami izin ada tai lalat Pak Haji di kemaluannya. Oh nggak apa-apa, Istri saya. nggak apa-apa. Tidak pengaruh Pak Haji. Nggak apa-apa, pakai itu aja. Manjur kok. Manjur. Manjur, jur, manjur. Yang penting mbaknya taklukin dulu egonya. Karena mbaknya mah ada ego gitu loh. Ego tuh egois. Mbaknya ada egois. Janganlah, jangan ada egois. Soalnya kalau udah ada egois, aduh mbak, semuanya kalah. Jadi setiap ganti atasan sama Pak Haji sering kayak gitu. Jadi atasannya tuh nggak respect gitu, nggak apa ya, kayak nggak suka Mbak, aja itu gitu. kan memang dari, itu kan tanda lahir. Tanda lahir, jadi misalkan mbaknya ikut perusahaan lain. Begitu juga pemiliknya, kalau mbaknya misalnya nih pemilik, terus mbaknya nomor 2. Pemiliknya pada saat ngangkat mbaknya oke, baik. Nanti setelah udah berjalan setengah tahun, mbaknya akan diperlakukan begitu sama si pemiliknya. Itu udah tanda lahir mbak. Makanya kalau orang yang punya tanda-tanda begitu nggak boleh jadi karyawan, dia harus jadi pemilik perusahaan. Amin ya Allah. Amin. Ya. Itu Doanya tanda Pak lahir Haji. bos. Tanda lahir. Tenang aja. Nanti dengan mbaknya ngeremes alat kelamin suami bangun tidur, sama mau tidur sama mau berangkat, nanti mbaknya Allah takdirin jadi pemilik perusahaan. Amin, Jadi amin, pemilik. Amin, amin. Karena itu tanda lahir. Nggak bisa dirubah. Seperti karyawan yang kemarin itu. Coba mana mic lo? Terangin pakai mic lo, micnya. Ada yang dibully itu malah satu pabrik, karyawannya banyak banget itu. Iya, satu pabrik. Pabrik mau Permalukan di hadapan karyawan semua. karyawannya. Dilakukan apa? Dia masuk ke toilet dulu sebelum absen, remes, udah pegang, salami semua teman-temannya disalami. Karyawan pabrik. Karyawan pabrik salami. Bahkan atasannya pun salami. Salaman. Nanti takluk semua akhirnya. Coba tadi Dia kesini sedekah 10 juta cuman mau testimoni doang. Orang Lampung. Tenang aja, itu memang tanda lahir. Berarti dia harus jadi pemilik perusahaan. Amin ya. Gitu. Selanjutnya Pak Haji, orang tua kami juga masih ada komen gitu. Ngapain harus ke sana terus katanya. Ke RDAY. Siapa Haji? Lah, tadi yang Bapak keluar tahu Pak, tadi keluar. Itu Secaba, Sekolah Calon Bintara. Alhamdulillah kata dia tadi, satu-satunya secaba yang pangkatnya mayor dia doang tuh. Pangkatnya mayor. Secaba satu-satunya doang yang selevel jadi kapolsek 5 kali dia doang tuh. Itu tadi keluar. Itu pasien RDAY. Tenang aja bos. Mosok bayangin bos. Padang jauh. Dari Padang barusan tuh, dari Padang. Yang tadi sedekah 10 juta udah keberapa tuh? Keempat. Tadi. Secaba bos. Sekolah Calon Bintara. Sekarang pangkatnya mayor. Apa nggak bentar lagi letkol bahasanya. Iya. Secapa reguler. Kan dia ikut secapa reguler. Secapa reguler. Yang pangkatnya mayor baru dia doang. Yang lain masih
kapten, masih letnan 1, masih letnan. Ya itu dia meraktek ilmu RDAY. Terus kedua kata dia, lulusan secaba yang punya ekskavator, alat berat ekskavator 5 biji, baru dia doang katanya. Yang lain ya kerja-kerja aja, tentara aja tapi nggak punya ekskavator. Nggak beli lagi. Nggak beli, dikasih sama komandannya. Kan dia kemari, kata komandannya, nih kamu beli ekskavator, terus kamu yang kelola ya. Dikelola ekskavatornya 5-5-nya. Sableng gue bilang, makasih Pak Haji katanya. Apa yang tadi ditanya sama tadi dia? Pak Haji, ekskavatornya pasti punya saya kan? Oh iya dong, ini gue ajarin ilmunya. Gitu, tenang aja, bos santai, paling ibu. Itu udah tanda itu. Jadi sempat ini juga Pak Haji kena mental ya. Jadi setiap atasan kayak gitu ganti atasan. Ya begitu mbaknya, nanti mbaknya pindah kerja juga begitu. Mau konsul ke Psikiater, oh goblok. Goblok. Lo jadi orang di kata psikolog orang gila. Bener, jangan. Pasti dikasih obat. Udah dikasih obat lo akhirnya. Janganlah, itu namanya tanda lahir. Lo tanda lahir. Lo punya pimpinan siapa aja begitu. Tandanya apa? Tandanya kan di Al-Quran aja berprasangka baiklah kepadaku. Tandanya apa? Ibu harus jadi pemilik perusahaan. Gitu. Ibu harus punya toko material sendiri. Ibu harus punya pabrik sendiri. Karena kalau punya pabrik, siapa yang mau bully? Nggak ada orang pabrik milik gua. Kan semua karyawan. Gitu. Berarti ibu nggak boleh join. Kalau usaha join nggak bisa. Tandanya begitu. Iya gampang kok bos kayak gitu bos. Kalau lo nggak privat ya nggak bisa lah. Nggak bisa kelihatan. Yang ada ntar lo konsultasi ke dokter saraf atau konsultasi ke itu psikolog, rumah sakit jiwa. Akhirnya lo nanti dikasih obat. Enggak lah, orang itu tanda lahir kok. Nggak apa-apa, itu tandanya ibu harus jadi pemimpin gitu loh. Dan pasti jadi pemimpin kan nanti step by step. Nanti kapan ada rezeki, ada waktu kita ngobrol lagi. Yang sekarang praktekin dulu tuh ilmu yang tadi saya kasih. Siap Pak Haji. Ada lagi? Sama ini Pak Haji, orang tua mau jual mata air sama lahan mata air, ada mata airnya Pak Haji. Sama orang Malaysia cuman di DP 20 juta Pak Haji. Sampai sekarang nggak ada kabar lagi gitu. Gampang, namanya orang Malaysia. Ibu taruh di gentong, tuh di gentong. Ini gentong, nih. Ini ibu beli gentong yang kecil yang bisa buat bikin itu gudeg. Yang kecil aja, kendil. Ini mah kegedean yang kendil. Kasih beras. Kasih namanya orang Malaysia sama hajatnya. Beli, lunasin. Taruh lagi beras ditumpuk, nggak kelihatan. Terus ajak ngomong sama ibu. Orang Malaysia, lunasin ya. Gue tungguin ya. Sekarang ya, ulang sehari 9 kali, bebas ngomongnya jam berapa aja. Udah nanti dilunasin. Amin ya. Janjinya Januari ini dilunasi Pak Haji, tapi Ya belum ada kabar. Ibu mau nunggu sampai akhir Januari dulu, apa ibu nunggu sampai Februari dulu? Apa ibu langsung beli itu bebas? Oh iya Pak Haji. Gampang. Iya. Nanti dilunasin. Pernah saya kencingin juga Pak Haji. Ya. Lahan mertua saya itu kan. Oh iya. Sama Pak Haji kan Tiba-tiba Iya bisa. pulangnya dicegat ular saya Pak Haji. Aduh. Lo harus ngomong dulu. Punyanya Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu Pak Haji dan sebelumnya. karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, tanah ini dibayar lunas tunai sama orang Malaysia atas nama ini. Kamu tanah nurut ya sama saya ya. Nanti kalau ini dibayar, nanti perawatannya lebih terjamin dia daripada mertua saya. Diajak ngomong. Nanti ularnya nggak keluar bos, tenang aja. Emang begitu, semua ada penunggunya. Jadi
menurut saran Pak Haji waktu itu katanya nggak mau ganti majikan ya Pak Haji. Nggak apa-apa. Itunya yang di sana. Ulangi lagi nanti mau. Kayak bayi kan kalau masih kecil disapi sama ibu nggak mau. Maunya nenen mulu. Kasih minyak kayu putih. Masih nenen lagi. Akhirnya apa? Kasih broto wali yang pahit. Akhirnya nggak mau nenen. Mau nenen gak dek? Enggak. Dedek nggak. Kenapa? Pahit. Tuh pakai broto wali. Awalnya minyak kayu putih dulu. Jadi kayak nyapi anak kecil. Iya dong. Bertahap. Proses namanya. Ada lagi? Jadi nggak usah keluar ya Pak Haji, nggak usah resign. Nggak usah lo, kalau keluar gila lo. Iya Pak Haji. Jangan. Soalnya kalau ibu keluar nanti mandinya sehari sekali. Tapi kalau ibu kerja pagi-pagi udah mandi. Tapi kalau ibu keluar mandinya siang. Kok Pak Haji tahu? Ala godok keker lo. Iya itu saya bilang udahlah ini mah penyakit PKD kata Pak Haji. Iya. Saya bilang gitu kan. Iya. Biar semangat terus gitu Pak Haji. Setuju. Habis absen pagi toto WA kring. Aduh mas kayaknya pengen resign nih. Jangan. Saya bilang kan. Saya juga jadi ketularan STM Pak Haji. Apa tuh? Sibuk tak menentu. Aduh geblek. Oke terima kasih mungkin Pak Haji. Ya. Atas sarannya. Kemudian Praktekin ya. Siap kami izin menjalankan. Ya. Jalanin ya. Siap Pak Haji. Mata air laku. Amin. Nanti punya usaha sendiri, punya Amin, pabrik ya Allah, sendiri, amin, jadi amin. pemilik ya. Oke? Empat lagi kita Deal ya. Haji ya. Sip, Amin. terkabul. Amin, ya Allah. Oke. Iya cantik, ya ganteng, terkabul. Yuk sini. Mana kameranya? Yuk sini, ayo ganteng. Yuk cantik. Yuk cantik. Yuk dihitung bos. Hitung. 1, 2, 3. Kasih jempol sayang, ganteng, mana cantik. 1, 2, 3. Gini. Hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Sip, terkabul ya ganteng. Iya dong, cantik. Harus kerja. Iya biar mandi pagi rajin lu. Ya. Iya dong, terkabul.